32 tahun semenjak kembalinya dinosaurus ke zaman modern, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah fasilitas penelitian yang terletak di Pulau Rahasia. Mereka, para ilmuwan sedang melakukan berbagai percobaan mutasi genetik terhadap dinosaurus, yang di situ ada salah satu karyawan yang membuang sampah sembarangan, tak sengaja menjatuhkan bungkus plastik coklat ke lantai dan terhisap masuk ke dalam saluran udara yang membuat kipasnya mengalami gangguan. Akibatnya, sistem pun secara otomatis melakukan reboot ulang yang alhasil it's loose. Ketika semua orang diperingatkan untuk keluar dari ruang penelitian, ada satu karyawan yang tertinggal, yaitu karyawan yang tadi buang sampah sembarangan, dan tiba-tiba Mam, dan inilah Jurassic World Rabbit. 17 tahun kemudian, kita akan berkenalan dengan seorang pengusaha farmasi bernama Martin yang sedang mengerjakan proyek obat yang katanya dapat menyembuhkan segala macam penyakit seperti kanker, tipes, bisul, cantengan, rorombehen, dan lain sebagainya. Masalahnya, untuk mewujudkan obat mujarab tersebut, Martin memerlukan 3 sampel DNA dari 3 spesies dinosaurus yang berbeda, seperti dinosaurus darat, dinosaurus air, dan dinosaurus udara. Untuk itu, Martin menyewa seorang agen khusus bernama Jora untuk menemaninya pergi ke pulau tropis yang merupakan bekas fasilitas penelitian rahasia demi untuk mendapatkan ketiga sampel tersebut. Good morning, Doctor. Tak hanya Jora, Martin juga mengajak spesialis ahli dalam bidang dinosaurus bernama Dr. Henry Loomis yang awalnya tidak tertarik untuk ikut dalam misi, tetapi setelah Martin mengiming-iminginya dengan pengalaman melihat habitat dinosaurus secara langsung, dokter akhirnya tertarik dan bersedia untuk bergabung. You ready? Ya. Tiba di dermaga Suriname, Martin dan kawan-kawan langsung bertemu dengan kru kapal yang diketuai oleh seorang kapten bernama, kita panggil saja si kapten. Sesuai misi awal untuk pergi ke Pulau Rahasia, mereka pun langsung berangkat saat itu juga. Bertepatan dengan Martin dan kawan-kawan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Pulau Rahasia, kita akan berkenalan pada keluarga yang sedang berlayar di tengah lautan. Ada ayah, adik, kakak, dan pacarnya si kakak yang bernama kita panggil saja Tommy. Alih-alih menikmati liburan dengan tenang dan nyaman, situasi mendadak tegang saat dinosaurus air menyenggol kapal mereka dan... Ya, kapal pun terbalik dengan si Tommy yang masih terjebak di dalam. Ya, berhasil keluar sembari membawa radio sesuai perintah si ayah. Namun saat sedang berenang menuju ke atas kapal, Tommy harus berpacu dengan waktu ketika dinosaurus itu muncul untuk menyantapnya sehingga... Beruntung mereka berempat masih selamat dan berhasil mengamankan radio yang menjadi satu-satunya alat komunikasi. Sementara untuk Martin dan para kru, mereka sudah hampir sampai di pulau yang dituju sampai ketika mereka mendapat panggilan minta tolong melalui radio. Di situ sempat terjadi perdebatan ketika Martin ingin tetap pada tujuannya, sedangkan kapten yang merasa punya kapal ingin menyelamatkan dulu keluarga tersebut yang pada akhirnya mereka pun putar arah untuk melakukan penyelamatan. Semabuk. Setelah keluarga itu sudah berhasil diselamatkan, mereka berempat terutama si kakak pun kepo dengan apa yang sedang Martin dan para kru lakukan di laut ini. Ayah, kakak, adik, dan Tommy benar-benar tidak tahu diri ketika mereka minta diantarkan dulu ke pelabuhan terdekat tanpa menunjukkan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan. Software's ghosting. Stubble and sick. So we already found it? Tak lama, kapten mendapat sinyal dari sesosok makhluk air yang sedang mendekati kapal mereka yang ternyata... Ya, itu salah satu spesies dinosaurus air yang disebut dengan Mosasaurus. Ini menjadi kesempatan emas untuk Martin bisa mendapatkan 1 dari 3 sampel darah yang dibutuhkan, sehingga Jora dengan cepat melakukan tugasnya untuk menembak dino air itu menggunakan peluru suntik yang dapat mengambil sampel darah secara otomatis.
Setelah sampel darah Mosasaurus sudah berhasil didapatkan, mereka kembali dikejutkan dengan kemunculan beberapa spesies lain yang lebih agresif, yaitu Spinosaurus. Tak ingin perjalanan mereka terganggu, salah satu anak buah kapten pun langsung keluar dan menembaki mereka secara brutal, tetapi... Melihat anak buah terbaiknya maut dan ini tidak akan berakhir dengan baik, kapten pun langsung mengarahkan kapal menuju bebatuan yang dangkal, di mana kita akan dibuat gregetan ketika melihat si kakak yang ngide dan sok jadi pahlawan dengan mencoba meminta bantuan melalui radio. Tak ingin misi rahasianya ketahuan, Martin pun berusaha untuk mencegahnya, tapi si kakak yang agresif terus saja bergerak dan berontak yang pada akhirnya... Melihat si kakak jatuh, Tommy sang pacar pun langsung ikut nyemplung untuk menyelamatkannya, disusul oleh si ayah dan si adik yang juga ikutan lompat dari atas kapal. Untuk Martin dan para kru lain, mereka harus berjuang menghindari bebatuan yang nyaris merobek bagian samping kapal yang setelah selamat dari momen barusan, mereka semua pun langsung lompat sebelum kapal menabrak daratan sehingga... Beruntung tak ada yang mati dalam momen barusan termasuk si kapten dan teknisi yang masih ada di kapal. Tapi tidak dengan satu kru wanita yang sedang mengamankan barang-barang karena... Sejauh ini, kapten sudah kehilangan 2 anak buah terbaiknya. Tak aman berada di pantai, mereka memutuskan untuk langsung masuk ke dalam hutan dan tetap melanjutkan misi sesuai rencana awal. Just try not to die. Berjalan melewati rawa-rawa, mungkin ini adalah salah satu adegan paling tidak nyaman ketika mereka malah mengobrol lama ketika setengah tubuh masih berada di dalam air. Gimana kalau ada lintah, ular, anaconda, piranha, kepiting, takong, hermis, atau kodok dinosaurus? Martin nyaris saja celaka jika ia tidak bergerak dengan cepat. Di sisi lain dari pulau ini, kita akan melihat si ayah dan anak-anak yang ternyata masih hidup dan berhasil mencapai daratan. Dari pengakuan si kakak yang mengatakan jika Martin mencoba membunuhnya, ayah dan yang lain pun ikutan jadi benci terhadap sosok Martin yang pada kenyataannya, Martin sama sekali tidak berbuat apa-apa, hanya saja sedang melindungi misi rahasianya dari ulah si kakak yang sangat koplok dan beban sekali dan sok ngide. Namun memang Martin sempat dengan sengaja membiarkan si kakak terjatuh tanpa berusaha menolongnya sedikit pun. Singkat cerita, malam pun poek. Tidak ada penginapan atau villa yang nyaman untuk istirahat. Ayah dan anak-anak terpaksa harus tidur di tengah hutan sembari tetap waspada akan bahaya yang mengintai. Ketika ayah, adik, dan kakak sudah tidur, Tommy yang kebelat pipis pun sempat menjauh mencari tempat yang aman untuk papang raos. Namun lihat apa yang muncul dari belakangnya. Keesokan paginya, kita akan kembali pada kru yang berhasil mencapai bagian tengah pulau. Bertempat di hamparan rumput hijau yang luas, mereka cukup beruntung bisa melihat secara langsung sosok dinosaurus pemakan tumbuhan yang berukuran sangat besar. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Zora kembali mengeluarkan senapan pengambil sampelnya dan... 2 dari 3 sampel sudah didapatkan, kini tersisa 1 sampel yang masih kurang, yaitu sampel darah dinosaurus terbang yang karena sarang dinosaurus terbang berada di atas bukit yang sangat tinggi, mereka terpaksa harus melakukan pendakian untuk mendapatkan sampel tersebut. Bersamaan dengan Martin dan para kru yang sedang mendaki bukit, ayah dan anak-anak sendiri terlihat baru sampai di sebuah sungai yang di seberangnya ada semacam perahu. Si kakak memeriksa perahu tersebut untuk memastikannya, namun tebak apa yang ada di sana?
Ya, ada seekor T-Rex yang sedang bobo siang di atas rumput, di mana si kakak justru malah menemukan sebuah rakit darurat yang dapat mengembang sendiri dan lihat apa hal beleguk yang justru ia lakukan. Ketegangan pun langsung terasa saat mereka harus mendayung sangat cepat menghindari T-Rex yang mengejar dari belakang dan yang terjadi selanjutnya adalah ayah, kakak, dan Tommy berhasil menghindar dari T-Rex dengan cara bersembunyi di balik batu, sementara si adik masih terjebak di bawah rakit yang terbalik dan tiba-tiba ya, si adik nyaris modar ketika T-Rex menggigit rakit tersebut. Ia dengan cepat berenang menuju ke ayahnya dan kembali ke para kru yang sudah sampai di atas bukit, mereka berencana akan turun ke dalam gua yang merupakan sarang Pterosaurus alias dinosaurus terbang. Meskipun si doktor ahli dalam bidang dinosaurus, ia adalah salah satu orang yang takut akan ketinggian sehingga Zora perlu untuk meyakinkannya bahwa tali yang mereka gunakan untuk turun adalah tali yang kuat dan aman dan bukan tali rapia yang biasa digunakan untuk mengikat celana yang kedodoran. Tiba di mulut gua, Zora, dokter, dan satu anak buah si kapten langsung mengambil sampel dari salah satu telur Pterosaurus yang ada di sana, dan seperti yang Anda takutkan, muncullah induk Pterosaurus yang marah besar dengan keberadaan mereka di sana. Anak buah si kapten mencoba mengalihkan perhatiannya dengan cara memancingnya keluar, namun yang terjadi tepat saat anak buah terakhir si kapten mati dicapluk Pterosaurus, dokter tak sengaja jatuh bebas ketika mencoba meraih tabung sampelnya dan dokter berhasil selamat setelah mendarat di atas air dan ketiga sampel yang Martin butuhkan akhirnya berhasil dikumpulkan. Sementara untuk si ayah dan anak-anak bebannya, mereka mengikuti arus sungai hingga sampai di lokasi bekas penelitian yang juga merupakan titik tujuan akhir Martin dan kawan-kawannya. Di sisi lain dari fasilitas itu, Martin, Zora, kapten, dan dokter akhirnya sampai di fasilitas untuk menunggu helikopter jemputan yang sebentar lagi akan datang. Tak lama, muncullah si ayah dan anak-anaknya dengan si kakak yang langsung nyerenteng, menuduh Martin mencoba membunuhnya, padahal jelas-jelas si kakak sendirilah yang rese dan jatuh sendiri. Ya, memang benar, Martin membiarkannya terjatuh, tapi tidak sampai berniat untuk melakukan pembunuhan. Why don't I take that? Looks heavy. It's safe with me. Punya feeling tidak enak, Martin pun langsung memborgol koper berisi tabung sampelnya pada tangannya. Tak lama, generator pun menyala secara otomatis membuat lampu dan musik speaker menyala hingga memancing semua dinosaurus datang ke sana. Sementara yang lain berlindung ke dalam fasilitas, Zora dan Martin terjebak di kolong mobil untuk menghindari serangan dari dinosaurus mutan bernama Mutadon dan tiba-tiba selamat dari serangan barusan, Martin melihat kesempatan untuk kabur dengan cara menaiki sebuah mobil meninggalkan Zora sendirian. Sementara untuk si ayah dan keluarganya, mereka diikuti oleh satu ekor Mutadon yang merupakan dinosaurus mutan hasil campuran Raptor dan Pterosaurus. Si adik yang ketakutan pun bersembunyi di dalam lemari pendingin sampai akhirnya selamat dari Murtadon, si ayah melihat lubang ventilasi bawah tanah dan memutuskan untuk membawa anak-anak bersembunyi di bawah sana dan tak lama, kapten dan dokter yang berada di ruangan lain pun melihat helikopter jemputan yang sudah datang. Dokter buru-buru keluar untuk memberi sinyal pendaratan, tapi tebak, apa yang akan muncul sebentar lagi?
Ya, itu adalah T-Rex alias Distortus Rex, dinosaurus cacat hasil rekayasa genetik. Setelah helikopter jemputan hancur meledak, dokter dan kapten pun memutuskan untuk mencari yang lain, yang setelah semua orang sudah berkumpul di terowongan, mereka langsung mencari jalan keluar yang ternyata tertutup oleh jeruji besi yang cukup tebal dan hanya bisa dibuka dari luar. Untungnya, si adik yang masih bocil bisa dengan mudah menerobos keluar untuk membuka jerujinya, tetapi tepat saat T-Rex muncul, datanglah Martin yang masih berkeliling dengan mobilnya, sehingga sayang seribu sayang, nyawa Martin pun tamat dilahap T-Rex yang sedang kelaparan. Koper berisi tabung sampelnya jatuh dan langsung diambil oleh Jora yang dengan cepat pergi bergabung dengan yang lain. How to get the boat there? Rencananya, mereka akan kabur menggunakan perahu yang masih berfungsi, namun T-Rex belum selesai dengan mereka semua sehingga kapten yang tidak bisa membiarkan semua orang mati pun memutuskan untuk mengalihkan perhatian sekaligus mengorbankan dirinya untuk semua orang. Saat sudah agak menjauh dari T-Rex, muncullah tembakan suar yang ternyata berasal dari si kapten. Entah bagaimana ia bisa lolos dari serangan barusan, tapi yang terpenting adalah mereka semua bisa pulang dengan selamat tanpa harus memikirkan bagaimana caranya mengalahkan si T-Rex tersebut. Tamat,